Kali ini kita akan bahas skill atau keterampilan yang tidak bakal digantikan AI dan wajib kamu pelajari mulai dari sekarang. Skill ini akan berdampak besar baik untuk kehidupan pribadi maupun profesionalmu, terutama di era disrupsi artificial intelligence saat ini. Selamat datang di channel Asupan Otak, di mana Kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berkaitan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Skill pertama, belajar cara belajar. Belajar gimana cara belajar merupakan kunci utama untuk mendapatkan skill baru dengan lebih efisien. Skill belajar cara belajar sering diremehkan loh oleh banyak orang. Mereka menganggap bahwa belajar itu berkaitan dengan kuantitas. Semakin lama waktu belajar, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan. Tapi pernah nggak sih waktu sekolah atau kuliah dulu, kamu ngeliat ada anomali yang kelihatannya nggak belajar, namun justru nilainya yang paling tinggi? Ini bukanlah keajaiban. Sebenarnya, dia tahu teknik yang sesuai untuk dirinya, sehingga dia dapat belajar dalam waktu singkat dibandingkan orang lain. Mereka yang punya skill ini suka belajar secara otodidak, karena mereka tahu betul betapa sederhananya mempelajari hal baru kalau skill dasarnya sudah dikuasai. Steve Jobs pernah bilang, segala hal di sekitarmu dibuat oleh manusia yang tidak lebih pintar darimu. Ketika kamu menanamkan pola pikir bahwa setiap keterampilan bisa dipelajari, dunia ini mulai terasa seperti sebuah game. Kamu akan semangat mencari pengalaman dan terus belajar untuk meningkatkan level. Skill kedua, kemampuan beradaptasi. Memungkinkan kamu dapat bertahan di masa-masa sulit, apalagi di tengah situasi Indonesia yang gelap saat ini. Hanya orang bodoh yang berpikir kalau hidupnya akan selamanya baik-baik saja. Seperti kata Mike Tyson, semua orang punya rencana, sampai akhirnya mereka dipukul di wajah. Yang artinya, harapan yang kita buat dapat berbanding terbalik ketika menghadapi realitas sebenarnya. Masa-masa sulit pasti akan datang. Banyak hal yang bisa terjadi yang gak akan sejalan sesuai keinginanmu. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi merupakan skill yang penting agar kamu tidak kaku dan bisa lebih fleksibel. Skill ketiga, membersihkan pikiran. Tubuhmu itu bukan kamu. Benda-benda yang kamu miliki juga tidak mendeskripsikan siapa dirimu. Kamu juga bukanlah apa yang orang lain pikirkan, tapi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Setiap tindakan, ide, pikiran, keinginan, dan kesedihan dimulai dari sana. Kebanyakan orang terjebak dalam dua kategori. Ada yang terlalu hidup dalam gelembungnya sendiri, yang membuatnya sangat sensitif dan menganggap semua hal adalah serangan pribadi. Atau ada yang sebaliknya, yang menghindari introspeksi, sehingga dia tidak mengenal diri sendiri. Skill ini penting karena membantumu untuk mampu melihat realitas kehidupan yang sesungguhnya. Skill keempat, komunikasi. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang kamu pikir dan rasakan. Pernah nggak kamu melihat teman atau kolegamu yang sebenarnya pintar, tapi masalah utamanya adalah dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, sehingga ide briliannya tidak sampai ke orang lain? Parahnya, dia bahkan dicap sebagai orang tidak kompeten. Dalam hal romansa, pasangan yang tidak bisa menyampaikan apa yang salah dan justru dipendam sendiri dapat menghancurkan hubungan. Ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis, tapi juga pertemanan, kerja, dan keluarga. Skill kelima, motivasi. Satu hal terpenting di dunia ini adalah langkah pertama. Motivasi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Tanpa motivasi, tidak akan ada yang dimulai. Motivasi adalah menemukan alasan yang tepat untuk mulai sesuatu, dan itu nggak bisa kamu dapatkan dari orang lain. Motivasi adalah pemantik awal yang dapat membangun momentum. Skill keenam, disiplin. Orang-orang yang tidak mengambil langkah pertama adalah mereka yang kurang motivasi, dan mereka yang berhasil mengambil langkah pertama seringkali berhenti karena tidak disiplin. Ketika mengerjakan sesuatu, terkadang kamu merasa tidak semangat, lelah, dan segala sesuatunya terasa membosankan. Hal ini terjadi karena kurangnya disiplin. Disiplin sebenarnya adalah kesepakatan yang kamu buat dengan dirimu sendiri bahwa sesuatu harus dilakukan secara konsisten, walaupun kamu tahu itu sulit. Disinilah pentingnya skill ini. Kamu tidak akan tahu hasil akhirnya kalau kamu tidak disiplin. Skill ketujuh, manajemen energi.
Kalau kamu tidur cukup, kamu akan memulai hari dengan 100% energi. Energi ini akan semakin berkurang seiring berjalannya hari. Ada banyak jenis energi, tapi yang perlu kamu tahu cukup dua, yaitu energi fisik yang berkaitan dengan badan dan energi mental yang berkaitan dengan pikiran. Ini yang menarik. Ketika kamu mengerjakan tugas atau aktivitas yang berbeda, jenis energi yang terpakai juga berbeda. Banyak orang yang salah. Mereka mengisi hari-harinya dengan aktivitas beragam yang menguras semua jenis energi sekaligus. Mereka bangun pagi, memutuskan produktif, kerja, ikut rapat sepanjang hari, makan malam sama teman, dan masih lanjut berolahraga. Inilah yang disebut dengan toxic productivity, yaitu melakukan aktivitas yang menghabiskan energi fisik dan mentalmu sekaligus. Hal ini akan lebih baik jika kamu fokus ke satu hal. Cobalah atur harimu berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan. Misalnya, Senin, fokuskan untuk rapat besar. Selasa sampai Rabu untuk mengerjakan tugas kreatif. Kamis Jumat untuk menyelesaikan tugas administratif. Sabtu Minggu bisa untuk olahraga atau liburan. Silakan sesuaikan dengan pekerjaanmu masing-masing. Skill ke-8, membaca dan memahami isi bacaan. Terkadang suka nggak habis pikir kenapa di negeri ini hanya sedikit orang yang menghargai buku. Coba deh kamu bayangin kalau sekarang kamu diminta untuk membuat sebuah buku yang isinya berkaitan dengan autobiografi atau pengetahuan yang kamu kuasai. Pasti kamu akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengingat dan riset materi buku tersebut hingga akhirnya bisa terbit. Ketika bukunya sudah terbit, orang yang membacanya bisa mendapatkan informasi yang sudah kamu tulis berbulan-bulan atau bahkan puluhan tahun perjalanan hidupmu hanya dalam beberapa saat. Hal ini sama saja ketika kamu membaca buku. Itu artinya, kamu mendapatkan informasi dari pengalaman hidup seseorang selama bertahun-tahun hanya dengan membaca bukunya dalam beberapa hari. Ini seperti jalan pintas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bayangin betapa capeknya ketika kamu harus menjalani kehidupan tersebut tanpa peta dari buku. Kemampuan membaca dan memahami isi bacaan di sini menitikberatkan pada kemampuanmu untuk tidak hanya membaca, tapi mampu mengekstrak isi bacaan menjadi insight yang berguna. Skill ke-9, jualan dan negosiasi. Semua hal yang kamu lakukan adalah proses menjual dan negosiasi. Mau dapat pacar aja, kamu harus menjual atau mempromosikan diri. Mau dapat kerjaan, kamu harus menjual skill. Bahkan ke diri sendiri pun kamu harus menjual ide untuk menentukan prioritas pengambilan keputusan. Menjual itu tidak berarti bohong atau menipu. Menjual itu proses yang logis di mana kamu menjelaskan mengapa solusi yang kamu tawarkan bermanfaat untuk pihak lain. Menjual sama dengan mengajak orang lain untuk bergabung denganmu untuk menciptakan hasil yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Hidup juga negosiasi terus-menerus, baik sama orang lain, sama diri sendiri, maupun sama waktu. Dengan menonton video ini saja, kamu sempat bernegosiasi dengan otakmu untuk memilih video mana yang ingin kamu tonton, hingga akhirnya kamu memutuskan untuk menonton video ini. Skill ke-10, mendengar aktif. Kalau kamu terus berbicara, kamu tidak berkembang, karena yang keluar dari mulutmu hanya apa yang sudah kamu ketahui. Satu-satunya cara untuk berkembang itu dengan aktif mendengarkan. Maksudnya, benar-benar mendengarkan orang lain dengan seksama. Mendengar aktif itu membutuhkan perhatian yang penuh. Orang yang kamu ajak bicara itu tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan sombong. Cobalah untuk tidak egois seolah-olah kamu sudah tahu segalanya. Skill ini bisa menjadi pembeda antara orang yang benar-benar hebat dengan yang hanya berpura-pura. Skill ke-11, memecah masalah. Keterampilan ini berkaitan dengan problem solving dengan cara memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Ketika kamu mengerjakan hal yang besar, itu akan terlihat sangat berat untuk dilakukan. Namun jika kamu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, tugas tersebut akan terlihat lebih mudah dilaksanakan. Kebanyakan orang hanya ingin hasil akhir, misalnya ingin punya uang 1 miliar, tapi ya sebatas pengen aja. Dia tidak memecahnya menjadi langkah-langkah konkret agar bisa terwujud. Misalnya kalau kamu berjualan, coba proyeksikan seberapa banyak transaksi yang harus dicapai. Apa yang harus dilakukan setiap bulan, minggu, atau hari untuk mencapai tujuan 1 miliar itu.
Ada yang berpendapat bahwa itu alasan mengapa orang-orang di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, dianggap perform lebih baik dari bidang lain karena mereka diajarkan cara mengurai masalah dan menyelesaikan langkah demi langkahnya. Skill ke-12, kecerdasan emosi. Dalam hidup, kamu pasti akan berhadapan dengan banyak orang, karena pada dasarnya kita makhluk sosial. Kita semua bagian dari ekosistem atau komunitas besar yang menghubungkan kita sebagai individu. Dengan memiliki atau mereka yang mengajukan keberatan atas sesuatu. Mereka inilah orang-orang yang mempengaruhi dunia lewat tindakannya. Mereka bisa mengubah dunia menjadi lebih baik atau bahkan sesuai keinginan mereka sendiri. Skill ke-14. Menghasilkan ide. Ide itu gratis. Satu ide yang bisa dieksekusi dengan baik bisa membuat kamu kaya dan sukses. Tapi untuk menghasilkan ide yang baik diperlukan pikiran yang jernih. Kita udah sepakat ya, pikiranmu itu senjata terkuat yang kamu punya. Anggap pikiranmu seperti lahan subur yang luas di mana kamu bisa menanam tanaman apa aja. Pikiran nggak peduli apa yang kamu tanam, dia akan terus menumbuhkan tanaman itu. Ada yang menanam hal yang berguna, ada pula yang memenuhi pikirannya dengan rumput liar. Kalau kamu menanam hal yang baik, kamu bisa menghasilkan ide-ide berkualitas. Tapi bisa juga sebaliknya. Ketika kamu menanam hal yang buruk, maka tanaman yang dihasilkan akan berbuah busuk, sama seperti pohon. Menanam hal di pikiran tidak akan berbuah hanya dalam semalam. Butuh waktu dan nutrisi yang cukup agar pohon itu bertumbuh. Jadi, terus sirami dan beri apa yang dibutuhkan. Skill ke-15, kemampuan mensimulasi hasil. Ini skill terakhir dan paling susah didapatkan. Tapi kalau kamu bisa, ini seperti chip dalam sebuah game. Setiap hari kamu ada di persimpangan jalan. Misalnya kamu bingung mau ambil jalur kiri atau kanan, pilih jurusan ini atau itu, pilih kerja santai dalam negeri atau ambil tantangan di luar negeri. Disinilah skill ini berguna. Yang perlu kamu lakukan adalah mensimulasikan bagaimana hidupmu kalau kamu pilih masing-masing jalur itu. Lihat hasil mana yang lebih kamu sukai, baru putuskan. Semakin detail simulasinya, semakin akurat prediksinya. Contoh dalam hidup. Misal kamu bingung bagaimana hidupmu kalau kamu terus pacaran sama orang ini. Apakah kamu akan bahagia atau hanya takut sendirian aja? Coba simulasikan keadaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin banyak hal yang kamu simulasikan, semakin jago kamu memprediksi apa yang akan terjadi. Setelah mensimulasikan semua kemungkinannya, kamu bisa pilih opsi yang memberikan hasil terbaik dengan kerugian paling kecil. Kebanyakan dari kita suka langsung nyebur ke masalah tanpa menganalisis dulu, terus komplain ketika hasilnya nggak sesuai harapan. Orang-orang seperti ini pada akhirnya suka mengulang momen-momen hidup di kepalanya sambil mikir, coba aja dulu aku ngelakuin ini. Atau, coba aja dulu memilih ini daripada itu. Gak ada satupun dari skill ini yang mudah dikuasai. Kalau kamu sudah bisa salah satu di antaranya, bagus. Tingkatkan lagi dan pelajari skill lainnya. Begitu kamu berhasil, kamu akan menikmati manfaatnya seumur hidup karena kemampuan ini berkaitan dengan soft skill yang tidak akan digantikan oleh AI atau robot. Jadi cobalah mulai berinvestasi ke diri sendiri dengan belajar dan menguasai sebanyak mungkin skill yang dibutuhkan agar nantinya kehidupanmu lebih mudah. Dari 15 skill ini, kira-kira mana yang menurutmu paling penting atau skill mana yang perlu dibahas lebih lanjut? Kasih tahu di kolom komentar ya, akan kita usahakan untuk membahasnya.